kita mewakili teman-teman dari Dapil 1, kebetulan hadir saya dari fraksi PAN dan Pak Darto dari fraksi Golkar dalam kegiatan Musrembang Kecamatan Bekasi Selatan. Oke. Musrembang ini penting menjadi bagian dari mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Kota Bekasi. Karena salah satu dasar merencanakan pembangunan Kota Bekasi selain pokok-pokok pikiran dari Dewan juga adalah dari Musrembang. Musrembang itu tentu berasal dari usulan-usulan aspirasi dari lingkungan, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Karena ini menjadi ukuran dari tingkat keberhasilan pembangunan, tentunya kita harus bersama-sama mengawal agar apa yang sudah menjadi kesepakatan di Musrembang ini bisa direalisasikan. Tadi saya sampaikan bahwa penting kita kalau mengusulkan aspirasi harus menggunakan strategi juga, sehingga ke depan aspirasi yang kita usulkan itu bisa terrealisir. Contoh misalnya ada beberapa usulan yang di atas 200 juta misalnya, itu kan harus lewat lelang. Nah itu pasti butuh proses. Nah, tahapan-tahapan proses itu yang kadang terkendala. Apa kendalanya? Ada secara administrasi nggak lengkap, RAB-nya misalnya nggak lengkap. Ini yang membuat terhambat, sehingga biasanya akan terdelete secara sistem. Tidak sesuai. Nah, betul. Sehingga kadang masyarakat kok nggak pernah terrealisir, padahal itu. Ini yang mesti dipahami, sehingga saya mengusulkan mungkin Balitbangda mengumpulkan RT, RW, kelurahan itu untuk membuat satu pelatihan. Dan sekaligus strategi untuk membuat agar Musrembang ini menjadi berhasil, sehingga menjadi ukuran dari tingkat keberhasilan pembangunan. Ya, yang saya lihat hari ini memang mereka juga cukup baik untuk hadir. Saya kira juga kehadirannya lengkap berdasarkan apa yang kami minta dan kami undang. Jadi memang kita yang seperti kita sampaikan tadi ada 500-an usulan titik kegiatan, kemudian dengan nilai anggaran mencapai 138 miliar. Kami optimis sebetulnya dari sebagian titik-titik itu memang akan terrealisasi, tapi memang berdasarkan APBD yang ada, ya kita harus rasional bahwa memang tidak lebih dari 10% yang kami usulkan. Biasanya itu ya berdasarkan fakta tahun 2020-2021, usulan-usulan itu tidak lebih dari 10%. Makanya kami harus bekerja keras memastikan bahwa prioritas-prioritas apa yang akan kami pastikan untuk kami usulkan menjadi kegiatan di 2023. Ya sebetulnya harapannya kita terrealisasi semua. Ya harapannya. Kan kagak ada kurang gitu. Betul. Makanya kalau dibilang harapan kan pasti itu. Tapi kita pastikan bahwa harapan saya dari titik-titik prioritas itu bisa diterima dan menjadi kepuasan buat seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan. Betul. Jadi memang kebijakan PMP sangat luar biasa. Beliau menyatakan bahwa memang COVID ini sampai saat ini kasus hariannya saja mencapai 2.000 kasus hariannya. Jadi artinya yang perlu kita lakukan, kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa kekebalan kelompok itu terpenuhi. Dalam hal ini lansia, karena lansia per hari ini saja baru mencapai 60,3%. Artinya memang kita butuh kerja keras bagaimana caranya vaksin lansia itu bisa terrealisasikan paling tidak sampai dengan 70%. Sehingga kita pastikan pada saat pandemi ini memang masih berjalan, kita masih cukup nyaman memastikan bahwa sebetulnya warga masyarakat itu sudah terlindungi oleh vaksin. Jadi sebetulnya itu tadi balik lagi, kita terkendala terhadap batasan-batasan pagu anggaran. Tetapi memang ada mekanisme lain yang tadi disampaikan oleh Bu Evi, ada CSA. Jadi artinya keterlibatan perusahaan di lingkungan kecamatan. Kami pastikan bahwa kami mendukung semua bentuk usulan-usulan Karang Taruna terkait dengan bagaimana caranya kita memfasilitasi mereka kepada para pengembang, pada pengusaha dan segala macam. Jadi kalau kita berharap kepada anggaran APBD saja, ya itu tadi balik lagi memang minim sekali. Tetapi dengan CSR yang kita dorong, perusahaan yang ikut serta, saya pikir hal-hal yang seperti itu dapat kita realisasikan. Ya, kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi juga kita juga mentaati protokol kesehatan yang ada dan juga menjaga jarak. Ini luar biasa sekali. Kita mengapresiasi pelaksanaan Musrembang di Kecamatan Bekasi Selatan ini. Ya, Musrembang kali ini di tahun 2003 nanti adalah konsolidasi pencapaian hasil pembangunan
Jadi berdasarkan RPJM yang sudah ditetapkan di pemerintahan Kota Bekasi bahwa tahun 2023 adalah masa akhir pemerintahan ataupun masa akhir dari jabatan Pak Rahmat Effendi dan juga Pak Triadianto. Maka itu di tahun 2003 kita perlu konsolidasikan pencapaian-pencapaian pembangunan. Maka itu hidupnya demikian. Ya tentunya dalam proses penjaringan aspirasi itu juga ada proses-proses yang dilalui. Kita nanti akan masukkan ke dalam SIPD, informasi pemerintahan daerah, dan juga nanti akan dilakukan survei ke lokasi mana yang menjadi skala prioritas. Maka itu tentunya kita berharap memang harapan masyarakat semuanya bisa terrealisasi, namun mengingat keuangan juga memang harus kita prioritaskan hal-hal yang menjadi skala prioritas. Menurut saya tidak ada yang goyang ya, dari Partai Golkar sendiri sekarang ini memang kami sedang melakukan konsolidasi. Jadi memang hal ini perlu kita lakukan dalam internal partai. Sekarang kita sudah melaksanakan hampir 56 muslur. Jadi tingkat kelurahan kita sudah melakukan registrasi. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah selesai 100%. Gitu. Jadi kalau memang dari anggota masyarakat kita ada hal-hal yang lain, saya pikir tidak ada. Kami di Partai Golkar kita sendiri merasakan semua ini terkompak dan kita bersatu untuk pemenangan pilkada, pileg, dan pilpres dari 2024.